Pada masa ketika bumi masih muda dan hutan-hutan purba membentang tanpa batas, kehidupan manusia berjalan dalam irama alam yang keras dan penuh misteri. Di sebuah lembah luas yang dikelilingi pegunungan batu menjulang dan dialiri sungai jernih yang deras, hiduplah sekelompok manusia purba yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada alam. Mereka belum mengenal tulisan, belum mengenal logam, bahkan belum memahami sepenuhnya kekuatan api yang kelak akan mengubah peradaban. Namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, naluri bertahan hidup dan kebersamaan. Setiap pagi, kabut tipis turun menyelimuti lembah, embun menggantung di ujung daun pakis raksasa, sementara suara burung-burung purba dan serangga besar memecah keheningan fajar. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria tua yang kuat dan berwibawa. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya dipenuhi garis-garis pengalaman. Ia tidak dipilih melalui kata-kata, melainkan melalui kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuannya membaca tanda-tanda alam. Dialah yang menentukan kapan mereka harus berburu, kapan mereka harus berpindah, dan kapan mereka harus berlindung dari bahaya. Para pria dewasa biasanya pergi berburu dalam kelompok kecil. Mereka membawa tombak sederhana yang ujungnya diasah dari batu tajam dan diikat dengan serat tumbuhan. Berburu bukanlah sekadar mencari makan, tetapi pertarungan hidup dan mati. Mereka harus mengendap-endap mendekati hewan buruan rusa besar, babi hutan, atau kadang-kadang mamut kecil yang tersesat dari kawanan. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Seekor hewan yang terluka dapat menyerang balik, dan tidak jarang pemburu pulang dengan luka parah, atau bahkan tidak pernah kembali sama sekali. Sementara itu, para perempuan dan anak-anak tinggal di dekat perkemahan yang terletak di mulut sebuah gua besar. Mereka mengumpulkan buah-buahan liar, umbi-umbian, dan biji-bijian yang tumbuh di sekitar lembah. Mereka juga merawat api kecil yang menyala hampir sepanjang hari, api yang ditemukan secara tidak sengaja bertahun-tahun sebelumnya ketika petir menyambar pohon kering. Api menjadi pusat kehidupan mereka. Di sekeliling nyala itulah mereka memasak daging, menghangatkan tubuh di malam dingin, dan merasa aman dari hewan buas yang takut mendekat. Malam hari adalah waktu yang penuh cerita dan ketegangan. Langit purba begitu jernih, dipenuhi bintang-bintang yang tampak lebih dekat dari yang bisa dibayangkan. Anak-anak duduk mengelilingi api sambil mendengarkan suara orang tua yang menceritakan kisah perburuan atau makhluk-makhluk besar yang menghuni hutan. Mereka belum memiliki bahasa yang kompleks, tetapi melalui gerak tangan, suara, dan ekspresi wajah, cerita-cerita itu hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun kehidupan di zaman purba bukan hanya tentang berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup berdampingan dengan bahaya yang selalu mengintai. Suatu hari, ketika matahari sedang tinggi dan udara terasa panas, tanah di lembah itu bergetar hebat. Gunung di kejauhan memuntahkan asap dan debu tebal. Binatang-binatang berlari panik, burung-burung terbang menjauh. Kelompok manusia itu segera berkumpul, wajah mereka diliputi ketakutan. Pemimpin mereka mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua bergerak menuju gua yang lebih dalam dan aman. Letusan gunung itu berlangsung lama. Abu beterbangan, menutupi langit, membuat siang terasa seperti malam. Mereka bertahan dengan persediaan makanan yang sedikit, berbagi dengan hati-hati, agar semua bisa tetap hidup. Di saat-saat seperti itulah ikatan mereka diuji. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri, karena mereka tahu bahwa bertahan hidup hanya mungkin jika mereka tetap bersama. Setelah beberapa hari, letusan mereda. Ketika mereka keluar dari persembunyian, dunia di sekitar mereka telah berubah. Pepohonan banyak yang tumbang, sungai menjadi keruh, dan udara terasa asing. Namun di balik kehancuran itu, tanah menjadi lebih subur. Tunas-tunas hijau mulai muncul beberapa minggu kemudian, dan hewan-hewan kembali berdatangan. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menyaksikan siklus alam yang akan terus berulang sepanjang sejarah bumi. Di tengah segala keterbatasan itu, perlahan-lahan muncul tanda-tanda perkembangan. Seorang pemuda menemukan bahwa batu tertentu dapat dibentuk menjadi alat yang lebih tajam jika dipukul dengan cara khusus. Seorang perempuan menyadari bahwa biji-bijian yang jatuh di dekat perkemahan akan tumbuh kembali jika tanahnya lembab. Walau belum memahami konsep bercocok tanam, benih pengetahuan itu mulai tumbuh dalam pikiran mereka. Anak-anak yang lahir di masa itu tumbuh dengan melihat perubahan-perubahan kecil tersebut. Mereka belajar bukan dari buku, melainkan dari pengalaman langsung. Mereka memahami arah angin dari gerakan dedaunan, mengetahui waktu migrasi hewan dari jejak kaki di tanah, dan membaca cuaca dari warna langit saat senja.
Pengetahuan mereka adalah pengetahuan yang menyatu dengan alam. Begitulah kehidupan di zaman purba berjalan keras, sederhana, namun penuh makna. Tidak ada istana megah, tidak ada kota, tidak ada teknologi canggih. Yang ada hanyalah manusia dan alam, dalam hubungan yang rapuh namun saling bergantung. Setiap hari adalah perjuangan, setiap malam adalah rasa syukur, karena masih diberi kesempatan untuk melihat matahari terbit kembali. Dalam kesunyian lembah purba itu, tanpa mereka sadari, fondasi peradaban sedang diletakkan. Dari api kecil yang dijaga dengan hati-hati, dari alat batu yang diasah dengan sabar, dari kebersamaan yang dipertahankan dalam bahaya, semua itu menjadi awal perjalanan panjang umat manusia. Perjalanan yang kelak akan membawa mereka melintasi lautan, membangun kota-kota, dan menuliskan sejarah. Namun di masa itu, yang terpenting hanyalah satu, bertahan hidup bersama.